Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ikhwan fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tak terhitung kepada kita semuanya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang besar, nikmat yang sangat agung yang Allah tidak berikan kepada semua makhluknya. Nikmat apa itu? Yaitu nikmat Allah jadikan kita sebagai manusia. Nikmat sebagai manusia itu merupakan nikmat yang sangat besar yang mestinya kita syukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan manusia sebagaimana dalam firman-Nya, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam, manusia. Jadi nikmat menjadi manusia, jadi menjadi manusia itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa besar yang mestinya kita syukuri. Kemudian ternyata tidak hanya cukup sebagai manusia. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Dari sekian banyak manusia, Allah menjadikan kita manusia yang beriman kepadanya, yang muslim. Allah berikan kita nikmat sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini sangat luar biasa nikmat. Dan tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Dan kita yakini bahwa salah satu kunci mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala menjadi muslim. Itu harus kita yakini. Itu akidah kita. Alhamdulillah kita semua di sini Allah karuniakan nikmat sebagai orang Islam. Dan ternyata bukan hanya tidak cukup menjadi orang Islam saja, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari sekian banyak orang Islam di muka bumi ini, Allah memilih kita menjadi orang Islam yang senantiasa bertafaqquh fiddin, menuntut ilmu agama. Alhamdulillah. Ini lebih mulia lagi. Tidak hanya sekedar orang Islam. Jadi hadirnya Bapak Ibu sekalian, hadirnya kita di majelis ilmu merupakan keutamaan yang sangat luar biasa besar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan atau berjalan ke sesuatu tempat dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki pada diri seorang itu kebaikan, maka dia akan pahamkan agama baginya.
Bagaimana cara memahami agama? Dengan menuntut ilmu, dengan bermajelis ilmu. Maka banyak sekali keutamaan dalam bermajelis ilmu. Di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid Allah dalam rangka untuk bertadarus membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran, illa nazalat alaihi sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepadanya ketenangan. Jadi dengan bermajelis ilmu kita akan tenang. Seharian kita capek, letih mencari nafkah, bekerja. Belum lagi ketika di rumah menghadapi anak-anak kita yang rewel. Belum lagi anak mertua yang rewel. Jadi kelelahan, capeknya kita seharian ketika kita bermajelis ilmu, maka Allah akan tenangkan hati kita. Allah akan berikan kita ketenangan dengan bermajelis ilmu. Tidak hanya ketenangan, nazal alaihimus sakinah wa khasyathumur rahmah, dan Allah akan berikan rahmatnya kepada kita. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat rahmat akan menaungi orang yang bermajelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan tidak cukup sampai di situ, Allah akan sebut-sebut orang yang bermajelis ilmu di antara penduduk langit. Allah banggakan kita. Allah banggakan orang-orang yang senantiasa bermajelis ilmu. Ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian salat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, dan semoga kita tidak hanya mengaku sebagai umatnya, tapi juga diakui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Dan semoga lisan kita tidak hanya fasih mendendangkan sholawat kepadanya, tapi juga kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkomitmen untuk selalu mengikuti ajaran beliau, selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya menggantikan Ustadz Abdullah Kafi Hamdan. Tadi jam 5:30 lewat malam. Saya lihat udah 10 menit lagi mau maghrib, Pak. Ditelepon beliau suruh menggantikan. Ya qadarullah, karena beliau di pondok sebagai atasan saya, karena ini instruksi ya saya siap. Sebenarnya belum persiapan ini. Ini sudah direkam lagi. Jadi kalau saya dibandingkan beliau itu ibarat debu dan air. Kalau kita berwudu, kalau nggak ada air kita berwudu. Kalau nggak ada, kalau ada air kita berwudu dengan air. Kalau tidak ada air kita bertayamum dengan debu. Jadi kalau nggak ada air, nggak ada beliau, saya yang maju, debu. Kalau ada beliau, nggak berarti debu tadi. Kanfidin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ala kulli hal, pada malam hari ini kita sama-sama bermuzakarah, mengulang-ulang kembali materi-materi yang mungkin saja sudah sering kali disampaikan oleh para dai-dai, para alim ulama. Tidak masalah, karena sesungguhnya tujuan dari ilmu itu bukan banyak-banyakan menghafal sebenarnya. Tapi tujuan ilmu adalah ketika kita bisa mengamalkannya. Justru ketika kita sering mengulang, maka kita akan semakin sadar dan memahami, kemudian kita mengamalkannya. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laisal mar'u taqiyan hatta yakuna bihi aliman. Tidaklah seorang itu dikatakan bertakwa sebelum dia beriman. Wala yakuna bihi aliman hatta yakuna bihi amilan. Seorang tidak dikatakan berilmu sebelum dia beriman. Seorang tidak dikatakan beriman sampai dia mengamalkan ilmunya. Inti dari ilmu adalah amal. Meskipun banyak menghafal hadis, banyak
menghafal Quran atau hafal Al-Quran, tapi kehidupannya tidak mencerminkan akhlak Al-Quran, maka sebenarnya dia bukanlah sebagai orang yang berilmu. Karena hakikat ilmu adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya itulah orang yang berilmu. Ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka pada malam hari ini kita sama-sama akan mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, dan bersegeralah menuju surga yang meluasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah telah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memerintahkan kita untuk bersegera bertaubat kepadanya. Di mana dalam kaidah usul fikih, ketika ada dalil perintah, dalam ayat ini kan memerintahkan kita untuk segera bertaubat, maka perintah itu merupakan kewajiban. Artinya ketika kita tidak bersegera bertaubat, maka kita berdosa. Maka kata Ibnu Mas'ud, orang yang tidak bersegera bertaubat, dia memiliki dua dosa. Dosa yang pertama karena dia belum bertaubat, dosa yang kedua karena menunda taubat. Jadi menunda taubat sendiri itu merupakan satu dosa tersendiri. Sehingga kita hendaknya bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebulan yang lalu kita dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu bulan yang berkah, bulan suci Ramadan. Di mana bulan itu mestinya menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang lebih baik. Jangan sampai kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya pada saat Ramadan saja. Maka di bulan Dzulqa'dah ini kita kembali bermuhasabah, apakah kita benar-benar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di akhirat Allah sebutkan wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah akan segerakan pula kita nanti di akhirat ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia kita bersegera bertaubat, maka kelak di akhirat Allah akan segerakan kita menuju jannah Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah telah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, maka surga Allah Subhanahu wa taala Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah tujuan dari Allah hadiahkan kita bulan Ramadan. Tujuan Allah memberikan kita bulan Ramadan adalah agar kita bertakwa, bukan hanya pada saat Ramadan saja, tapi 11 bulan setelahnya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita taat hanya pada saat Ramadan saja, tapi ketaatan itu harus kita benar-benar jaga, istiqomah pada saat bulan setelahnya. Jadi di antara Ramadan seorang itu baik adalah ketika setelah Ramadan hidupnya semakin baik. Dia menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik. Tetap membaca Al-Quran, tetap sholat berjamaah, tetap menjaga sholat-sholat sunnah, puasa sunnah. Maka di situ tanda-tanda orang tersebut baik ketika melaksanakan bulan suci Ramadan. Ikhwan fillah a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka surga Allah Subhanahu wa taala disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Namun pertanyaannya, apakah kita benar-benar ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Kita tentu ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua orang pasti ingin masuk surga. Kalau kita tanya kepada orang-orang yang setiap hari berbuat maksiat,
minum khamr misalnya, berjudi, berzina dan sebagainya, melakukan dosa-dosa besar. Kalau kita tanya kepada mereka, apakah kamu tidak ingin masuk surga? Tentu jawabannya, saya ingin masuk surga. Bahkan kalau kita tanya kepada orang kafir sekalipun, orang non-muslim, orang Nasrani, orang Majusi, orang Yahudi dan sebagainya, tentu mereka memiliki tujuan hidup kelak ketika mereka mati akan masuk surga. Itulah cita-cita mereka. Bahkan sekalipun orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, pasti di dalam lubuk hati mereka memiliki keinginan untuk masuk surga. Itu sudah menjadi fitrah manusia. Namun pertanyaannya, apakah ketika seorang ingin masuk surga, pasti Allah akan sampaikannya ke dalam keinginannya itu? Tentu jawabannya belum tentu. Ibarat seorang yang ingin sekolah, ingin menjadi dokter, tentu yang harus ia lakukan adalah sungguh-sungguh dalam melalui prosesnya. Dia harus belajar matematika, dia harus belajar ilmu eksak dan sebagainya. Kemudian dia kuliah di jurusan kedokteran. Kemudian lulus dengan peringkat yang terbaik sehingga dia menjadi dokter. Intinya dia akan menjadi dokter ketika dia jujur, sungguh-sungguh melalui prosesnya. Kecuali dokter yang nyuap ya, itu lain cerita ya. Tapi kalau surga nggak bisa kita suap ya. Jadi orang yang ingin menjadi dokter, dia harus sungguh-sungguh melalui prosesnya. Orang yang ingin menjadi pengusaha sukses, dia juga harus sungguh-sungguh melalui prosesnya. Dia harus bangun pagi, dia harus berdagang, dia harus giat, tidak malas-malesan dan sebagainya, sehingga dia menjadi pedagang yang sukses. Apapun itu, cita-cita dunia saja kita harus, ketika kita bercita-cita, kita harus sungguh-sungguh melalui prosesnya. Apalagi cita-cita akhirat. Ketika kita bercita-cita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bermuhasabah. Sudahkah kita jujur dengan cita-cita kita? Apakah kita ingin masuk surga tapi kita malas melalui prosesnya? Karakter kita tidak sesuai dengan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Sifat kita tidak sesuai dengan sifat penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa bermuhasabah kembali. Apakah kita benar-benar jujur ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sungguh-sungguh ingin pulang ke kampung halaman kita di surga nanti? Jangan-jangan kita ingin pulang ke kampung halaman kita yang sesungguhnya di akhirat, tapi jalan yang kita lalui di dunia ini tidak jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 4 karakter yang selalu ada dalam diri orang yang bertakwa, orang yang disiapkan baginya surga. Ya, orang yang bertakwa, penghuni surga itu memiliki 4 karakter ini. Pasti memiliki 4 karakter ini. Nah, tinggal kita berkaca, sudahkah kita memiliki 4 karakter ini? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 134. Yang pertama, karakter atau sifat penghuni surga yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi kalau kita ingin masuk surga, maka hal yang harus kita lakukan adalah berkorban harta. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah didatangi oleh salah seorang yang ingin masuk Islam. Kemudian ia mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam, tapi aku tidak mau berjihad dan tidak mau bersedekah. Tidak berani berjihad dan tidak bisa bersedekah karena mungkin miskin." Kemudian Rasul mengatakan, "La shadaqata wala jihada fabima tadkhulul jannah." Tidak dengan sedekah, tidak dengan berjihad, lalu dengan apa kamu akan masuk surga? Maka dari hadis ini menunjukkan bahwa surga butuh yang namanya pengorbanan. Meskipun miskin, meskipun dalam keadaan kekurangan, orang yang bertakwa akan tetap memberi semampunya. Tidak peduli dalam keadaan kekurangan. Karena sudah menjadi karakter.
Maka jangan sampai berniat ingin bersedekah ketika sudah punya. Belum tentu ketika sudah punya dia akan bersedekah, belum tentu. Ketika kebiasaan itu tidak kita biasakan sejak kita kekurangan, maka ketika kita punya akan sulit mengeluarkan, akan sulit bersedekah. Maka orang yang bertakwa itu selalu memiliki karakter ini, berderma, selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selalu memberi. Sebagaimana para sahabat berlomba-lomba dalam berinfak. Dalam suatu riwayat Rasul pernah membuat sayembara, mengumumkan untuk memotivasi para sahabat untuk berinfak dalam perang Tabuk. Maka Utsman bin Affan itu berinfak sepertiga hartanya. Sepertiga hartanya diinfakkan oleh Utsman bin Affan yang sangat luar biasa banyaknya. Ya. Kemudian Umar bin Khattab menginfakkan separuh hartanya. Luar biasa. Ada yang berani Pak berinfak separuh hartanya. Ada ruko 2, satunya diinfakkan. Ada kebun 1 hektar, setengah hektarnya diinfakkan. Nggak berani gitu ya Pak. Belum berani kita sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang lebih hebat lagi. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Ketika ditanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga dan untuk keluargamu?" Maka dengan keimanan yang teguh, keimanan yang yakin, dia mengatakan, "Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya." Ia yakin bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa berinfak. Maka tidak ada sejarahnya orang bangkrut karena gemar bersedekah. Ada Pak ceritanya? Gak ada. Orang miskin karena gemar bersedekah, berinfak itu tidak ada. Justru hidupnya akan berkah. Usahanya akan semakin maju. Yang ada seringnya orang miskin bangkrut karena berhutang. Berhutang di bank apalagi. Akhirnya disita aset-asetnya. Bangkrut. Tapi orang yang bersedekah tidak mungkin pernah, tidak ada ceritanya orang yang gemar berderma, gemar berinfak, dia jatuh miskin, tidak ada. Tentunya ketika kita berinfak, nah ini catatannya adalah jangan sampai kita berinfak, kita niatkan ingin mendapatkan dunia. Ini yang salah. Maka ada sebagian kalangan atau dai memotivasi umatnya untuk bersedekah. Sedekah 100.000 agar mendapatkan 1 juta. 1 juta agar mendapatkan 10 juta. Padahal ketika kita bersedekah, itu semata-mata sebagai tabungan akhirat. Bukan ingin mencari dunia. Kelipatan yang Allah berikan nanti di akhirat. Seandainya kita berinfak 100.000, ingin mendapatkan kelipatan dunia, seandainya Allah berikan, berarti hanya sekadar di dunia saja, di akhirat tidak mendapatkan. Namun ketika kita berinfak 100.000, niatkan karena Allah Ta'ala, tabungan akhirat kita. Seandainya Allah berikan kelipatan di dunia, yaitu bonus bagi kita. Yang sesungguhnya nanti tabungan itu akan cair ketika nanti di akhirat. Maka jangan sampai kita berinfak, kita niatkan untuk mencari dunia. Maka niatkan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tabungan akhirat kita. Jadi itu yang pertama, sifat orang yang bertakwa, karakter orang yang dijamin disiapkan olehnya surga adalah berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang ia tetap berinfak. Dalam keadaan sempit ia juga tetap berinfak karena sudah menjadi karakternya. Ya. Dia senantiasa berkorban apapun keadaannya. Kemudian yang kedua, karakter penghuni surga, karakter orang yang bertakwa yang kedua adalah wal kaziminal ghaidh, yang senantiasa menahan amarahnya ketika mampu untuk marah. Jadi orang yang bertakwa, orang yang disiapkan untuknya surga itu tidak mudah marah, Pak. Tidak mudah marah. Hatinya senantiasa lapang. Tidak mudah melampiaskan amarahnya. Nah, ini sulit sekali, Pak. Sulit sekali. Kenapa sulit? Karena balasannya nggak main-main surga. Makanya kata Rasul ya dalam sebuah hadis,
la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan pada suatu saat Rasul didatangi oleh salah seorang sahabat yang ingin nasihat dari Rasul. Ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasul, nasihati aku. Kemudian Rasul mengatakan, la taghdab. Faraddada miran qala la taghdab. Jangan marah, kata Rasul. Kemudian lelaki tersebut nanya lagi, nasihati aku ya Rasul. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Maka dari hadis ini menunjukkan betapa mulia orang yang bisa menahan amarahnya. Tidak mudah marah. Senantiasa berlapang hati. Karena hari ini betapa banyak kejahatan-kejahatan, kriminalitas terjadi, pembunuhan atau pertikaian dan sebagainya. Itu disebabkan karena sulitnya menahan marah. Menahan marah sulit sekali. Sehingga ketika kita bisa mampu untuk sabar, untuk menahan amarah kita, maka disitulah kemuliaan kita. Balasannya nggak main-main, balasannya surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa syadidu bisra'ah." Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai, pintar berkelahi. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Sulit, berkelahi banyak yang bisa, tapi yang paling sulit adalah menahan amarah kita. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Barangkali ketika di luar, sesama teman, sesama sahabat, tetangga, mungkin relatif kita lebih mudah untuk menahan amarah kita. Karena kita dilihat orang. Tapi seringnya kita sulit menahan amarah kita terhadap keluarga kita. Sering lebih emosional, lebih temperamen ketika di rumah daripada di luar. Lebih mudah marah terhadap anak daripada orang lain. Lebih mudah marah terhadap istri atau suami daripada orang lain. Padahal sebaik-baik kalian, kata Rasul, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya. Maka menahan amarah ini mestinya kita mulai dari keluarga kita. Kalau keluarga kita sudah lulus, kita bisa menahan amarah, insya Allah di luar kita lebih mudah lagi untuk menahan amarah. Karena kalau di rumah kan sulit untuk menahan amarah kita. Orang nggak melihat. Hanya kita dan keluarga saja. Yang tahu aib kita kan pasangan kita. Sehingga lebih mudah untuk melampiaskan amarahnya. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, kami mengajak kepada kita semuanya untuk memperbaiki akhlak kita, terutama terhadap keluarga kita terlebih dahulu, dengan senantiasa bersabar, menahan amarah. Yakin ketika kita menahan amarah itu, disitulah Allah berikan balasan yang terbaik nanti. Kemudian sifat penghuni surga yang selanjutnya bukan hanya bisa menahan amarah, tapi Allah melanjutkan wal afina anin nas, dan dia memaafkan orang lain. Bukan hanya bisa menahan amarah, tapi juga memaafkan. Karena banyak orang yang tidak mudah marah, tapi menyimpan dendam. Makanya ada kasus yang terjadi baru-baru ini ya, nauzubillahi min dzalik, ada karyawan galon Pak ya, yang memutilasi bosnya. Karena sudah dendam yang sangat luar biasa. Selama ini dia nggak marah, dizolimi sama bosnya, dicaci maki, nahan, tapi ternyata punya dendam. Nah, orang yang beriman tidak seperti itu. Orang yang beriman itu bukan hanya bisa menahan amarah, tapi juga memaafkan. Sulit memang, sulit sekali. Ketika kita dizolimi, disakiti, sangat sulit sekali memaafkan. Tapi yakinlah bahwa ketika kita memaafkan, justru hati akan semakin plong, hati sangat lega. Tapi justru ketika kita menyimpan dendam, marah, itu luka yang ada dalam hati kita itu akan sulit sembuh. Semakin kita memaafkan, luka yang ada dalam hati kita akan semakin sembuh. Sebaliknya, semakin kita menyimpan dendam, luka yang ada dalam hati kita akan sulit sembuh, akan semakin menganga lukanya di dalam hati. Maka yang terbaik adalah memaafkan.
Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan. Tidaklah Allah tambah pada diri seorang itu dengan sifat pemaafnya kecuali kemuliaan. Jadi mulia sekali ketika kita mampu memaafkan orang lain. Tentunya kita tidak ingin mencari terima kasih kepada orang tersebut. Yang kita cari semata-mata hanya ridho Allah. Ketika kita berlapang dada, yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho manusia. Karena justru ketika kita berlapang dada, segala masalah apapun yang menimpa kita, yang menyakiti hati kita akan terasa nyaman, tenang. Tidak akan terasa. Ibarat segelas air, kalau kita taruh segenggam garam di dalamnya, kita aduk, kalau kita minum pasti rasanya apa? Asin ya. Sangat asin. Kalau segenggam garam tadi kita lempar ke dalam bak, berkurang asinnya. Segenggam garam tadi kita lempar ke telaga yang luas, tentu tidak akan terasa lagi asinnya. Begitulah. Jadi semua itu tentang wadah hati kita. Ketika kita wadah hati kita lapang, itu akan sulit, akan lebih mudah memaafkan orang lain. Sebaliknya ketika hati kita sempit, tidak lapang, itu akan sulit untuk memaafkan. Maka kami mengajak kepada semuanya untuk memaafkan orang-orang yang banyak menyakiti hati kita. Tentunya banyak orang yang bisa jadi orang yang menyakiti hati kita itu tidak akan merasa kalau menyakiti hati kita. Tapi yang terbaik adalah kita memaafkan orang tersebut. Lebih baik kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala daripada menyimpan dendam. Karena ketika menyimpan dendam, justru itu akan berpengaruh buruk pada hati kita, diri kita. Ikhwan fillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, sifat penghuni surga atau sifat orang yang bertakwa yang terakhir dalam ayat ini adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang ketika melakukan dosa-dosa, baik itu dosa-dosa kecil yang selalu dilakukan ataupun dosa-dosa besar, itu akan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat penghuni surga yang keempat adalah bertaubat kepada Allah. Karena kita adalah manusia biasa, tentunya tidak lepas dari yang namanya salah dan dosa. Namun sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu akan selalu melakukan kesalahan dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang bertakwa akan selalu mengevaluasi diri, bermuhasabah, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ketika terjebak lagi, taubat lagi. Bukan berarti main-main taubatnya Pak ya. Tapi benar-benar sungguh-sungguh bertaubat. Sungguh-sungguh bertaubat. Tapi ketika qadarullah kita terjebak lagi dalam dosa, ya kita taubat lagi, bertaubat lagi. Karena kata Nabi, kulli bani adama khata. Khata itu dalam bahasa Arab itu bukan orang yang bersalah, tapi adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Kalau orang yang bersalah itu khati. Tapi orang yang kalau khata itu adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikiannya sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi muhasabah kita semuanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang yang bertakwa yang telah kami sampaikan tadi adalah dalam ayat ini ada 4. Yang pertama adalah berinfak, yang kedua adalah menahan amarahnya, yang ketiga adalah memaafkan orang lain, dan yang terakhir adalah senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita langkah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Cukup Pak ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Biasanya ada nggak? Ya. Ya. Sebenarnya pertanyaannya ini bukan hanya jenengan Bapak merasakan seperti itu, ya sama juga sih ya. Saya juga. Cuman kita bertekad sama-sama bahwa ketika kita memaafkan orang tersebut, yang kita cari bukan ridhonya itu. Enak kalau kita hanya mencari ridho Allah, tapi kalau melihat manusianya, orang tersebut, ya pasti gedek rasanya. Apalagi dia nggak merasa bersalah, seringnya begitu ya. Apalagi orang seringnya itu masalah utang gitu ya. Saya baru-baru ini ada bermasalah dengan orang lain, terserah nih. Saya udah lama sekali dia utang kepada saya gitu. Ketika saya tagih, malah dia galak. Ya, ini kan rasanya gitu. Cuman saya mikir, sudahlah ya Allah, ini tabungan saja sudah. Niatkan ini ya hanya ridho Allah. Saya nggak akan lagi silakan. Saya nggak akan lagi. Kalau dibayar ya sudah. Kalau enggak ya sudah. Ini jadi tabungan gitu. Artinya kalau kita melihat manusia, orang-orang melihat orangnya, itu kan sulit sekali untuk menjaga hati kita. Tapi kalau kita niatkan ridho Allah saja, dari ridho Allah, satu-satunya yang kita cari adalah ridho Allah. Udah, ya insya Allah bisa sih. Tapi memang sulit sekali Pak ya, sulit sekali. Ya kita coba latih terus untuk ya bisa berlapang dada, tidak menyimpan dendam. Jawabannya sebenarnya ya sama-sama istilah teorinya gampang gitu, tapi prakteknya sulit. Tapi kita biasakan, semoga kita ya benar-benar bisa berlapang dada terhadap orang-orang yang bisa jadi zalim kepada kita semua. Allah berfirman, barang siapa yang kurang maka tanpa disadari amalan hanya terhapus. Pertanyaan saya, terhapusnya saat itu atau sebelum? Barang siapa? Gimana Pak? Barang siapa yang suaranya melebihi suara Nabi tanpa dia sadari amalan hanya terhapus. Ya. Pertanyaan saya, pada saat itu terhapus. Itu surat Qala alam bisab ya. Jadi itu kan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ya. Allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qauli. Hai orang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu. Ayat itu turun ketika ada sahabat ya. Sahabat yang ketika itu meninggikan suaranya ketika ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ketika dia tidak bertobat, Allah hapus amalnya, gitu ya. Setahu saya Pak ya, setahu saya itu hadis ya, kalau hadis ini ayat ini hanya untuk ketika itu saja, karena kondisinya masih ada Nabi. Kalau sekarang kita nggak tahu. Kalau sekarang kita menahan tidak bersuara keras itu lebih ke adab, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Ya, ada juga ayatnya waqulu linnasi husna, dan berkatalah kepada orang lain dengan baik. Maka ulama menafsirkan, Ibnu Katsir menafsirkan perkataan yang baik itu yang pertama adalah isinya harus baik, yang kedua cara menyampaikannya harus baik. Tidak cukup hanya isi. Kita menasihati orang lain baik, tapi kalau kita nasihati dengan keras, suara lantang, berarti tidak menjadi perkataan yang baik. Jadi bukan hanya berkata yang baik, tapi menyampaikannya juga dengan baik. Sopan. Iya.
Jangan bentar, jangan jadi menyakiti. Kata Imam Syafi'i, orang yang menasihati orang lain di depan umum itu bukan nasihat namanya, tapi itu penghinaan. Iya. Artinya orang ketika kita nasihati orang lain di depan umum itu bukan nasihat, berarti menghina karena menyakiti hatinya. Itulah adab yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan Islam. Bukan hanya nasihat, tapi menasihati dengan cara yang lemah lembut. Kalau ayat tadi, setahu saya itu ketika ada Nabi, masih ada Nabi. Kalau sekarang kan kita nggak tahu suara Nabi bagaimana. Ya, hilang, terhapus, kecuali dia bertaubat. Ya, siapapun ketika bertaubat, insya Allah akan Allah balas dengan terbaik gitu, balasannya, berikan pahala yang terbaik. Kalau Allah bisa. Ya. 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 Maksudnya di ayat yang saya sampaikan tadi kan ciri orang yang bertakwa itu adalah yang 4 tadi. Oh iya, saya mohon maaf Pak ya. Jadi saya sampaikan bahwa 4 ini bukanlah ciri-ciri yang hanya ini saja, bukan terikat, tapi banyak lagi. Ini diantara ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu banyak, tapi diantara ciri-cirinya yang 4 ini. Orang yang bertakwa itu ya pertama dia suka gemar berinfak. Kemudian dalam ayat ini ya, kemudian dia bisa menahan amarahnya, kemudian dia memaafkan orang lain, kemudian dia bertaubat. Maka 4 ini Pak, 4 ini itu sebenarnya maknanya luas, makna luas. Artinya apa? Dari 4 ini itu mengandung 2, hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada manusia. Kan gitu Pak ya. Bertaubat kan hubungan kita kepada Allah. Sedangkan tadi memaafkan, menahan amarah itu kan hubungan baik kita kepada sesama manusia. Karena Islam itu mengajarkan bukan hanya agar kita berhubungan baik kepada Allah, tapi juga berhubungan baik kepada manusia. Jadi 4 yang saya sampaikan tadi itu bukan berarti sifat orang yang bertakwa itu saja. Tapi sedangkan ayat yang Bapak sampaikan tadi itu juga ciri orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yang yaitu orang-orang yang beriman terhadap yang gaib dan wa yuqimunas shalah, dan menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan berinfak. Nah, di sini juga ada berinfak. Jadi maksudnya intinya adalah orang yang bertakwa itu sebenarnya banyak ciri-cirinya. Tapi diantaranya adalah yang saya sampaikan tadi di ayat Ali Imran tadi. Wallahu a'lam bishawab.